Dewi. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai investasi. Pasti kan ada yang bertanya-tanya sih, investasi itu apa? Investasi itu adalah sebuah penanaman modal atau penanaman uang kepada perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Pasti kalian bertanya-tanya, kan ada beberapa jenis investasi nih. Betul, ada saham, obligasi, reksadana, kripto, dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas mengenai investasi jenisnya saham. Aku akan memberitahu kalian investasi yang cocok kalian gunakan sebagai pemula adalah Motion Trade. Nah, kalian bisa klik link aplikasi di bawah ini, atau kalian bisa search di App Store atau di Play Store. Nama aplikasinya ada Motion Trade. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi tersebut, pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana cara menggunakannya? Apa keuntungan yang kita dapat jika kita menggunakan aplikasi Motion Trade itu? Semudah apa sih penggunaannya? Sebelum kita melakukan cara pembelian saham di Motion Trade, ada baiknya kalian harus mencari tahu perusahaan apa yang cocok untuk kalian lakukan investasi. Kali ini aku akan memberi contoh mengenai perusahaan MNCN. Di situ aku akan mencari tahu dulu bagaimana sih MNCN ini sejarahnya, bagaimana analisis teknikal dan analisis fundamental. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan yang pertama mengenai sejarah MNCN. PT Media Nusantara Citra Tbk atau disebut sebagai MNCN ialah sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang media. Berpusat di Jakarta, perusahaan media terbesar se-Asia Tenggara ini menyediakan konten siaran televisi berkualitas dengan hiburan keluarga yang inspiratif. PT Media Nusantara Citra Tbk atau disebut sebagai MNC didirikan pada 17 Juni 1997. Perusahaan ini mengawali sejarahnya dengan nama PT Panca Andika Mandiri yang dimiliki oleh Sudjati, Sairil Amri, dan M. Tahir serta Yeni Kando. Pada tanggal 17 Oktober 2001, saham sebesar 99% dari pemilik lama diambil alih oleh PT Bimantara Citra Tbk. PT Panca akhirnya memiliki saham pada dua perusahaan afiliasi, yaitu PT Global Informasi Bermutu dan PT Citra International Finance and Investment Corporation. Nama perusahaan akhirnya diubah menjadi PT Media Nusantara Citra pada 12 September 2002. Mulai tahun 2003 sampai 2004, kepemilikan RCTI, Trijaya FM, Radio Dangdut TPI, ARH Global Studio, dan TPI diambil alih. Perusahaan akhirnya mencatat saham perdananya di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada 22 Juni 2007. Kini mayoritas sahamnya dikuasai oleh Global Mediacom yang awalnya bernama Bimantara Citra. Adapun porsi sahamnya yakni kurang lebih 65,12% serta 34,9% untuk masyarakat sekitar. Saham MNCN dinilai liquid serta memiliki tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Dengan bisnis utama berupa media, sumber pendapatan terbesar perseroan ini berasal dari 4 media televisi nasional. Keempat jaringannya menawarkan berbagai acara menarik seperti film box office, acara olahraga, reality show, acara musik, berita, dan infotainment. PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN ialah perusahaan media multinasional yang dikenal di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai jenis program hiburan dari TV, radio, film olahraga, acara musik, dan masih banyak lagi. Tidak heran jika nama salurannya sudah tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis teknikal pada perusahaan MNCN. Karena fungsi analisis teknikal untuk mengukur prospek saham berdasarkan pergerakan historis di bursa saham, analisa teknikal menjadi alat pendukung utama bagi para trader. Cara evaluasi saham ini memberikan data informatif atas suatu saham secara cepat dan ringkas. Dalam analisis teknikal ada beberapa indikator yang harus diketahui oleh trader manapun. Yang pertama ada support dan resistance, patokan perkiraan harga tertinggi dan terendah suatu perusahaan. Yang kedua ada moving average, rata-rata suatu saham dalam beberapa waktu terakhir. Yang ketiga ada stop loss, order yang dipasang untuk menjual atau membeli saham ketika mencapai harga yang ditentukan, serta target imbal hasil total return yang digunakan yang perlu dicapai sebelum saham akhirnya dilepas. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana analisis teknikal pada perusahaan MNCN. Nah, hal pertama yang kita lakukan untuk
mencari tahu analisa teknikal pada perusahaan MNCN, kita harus memberikan kode perusahaan yang ingin kita investasikan. Kali ini aku akan berinvestasi kepada MNCN. Nah, kemudian kita untuk melihat analisis teknikalnya, kita menggeser room yang di bawah ke arah kanan yang paling pojok yang ada chartnya. Di situ kita bisa melihat laju pertumbuhan saham. Nah, di video kali ini kita bisa melihat ada garis vertikal dan horizontal. Pada garis horizontal ini dijelaskan bahwa mengenai periode sebuah saham, dan garis vertikalnya ini menjelaskan harga saham pada titik tertinggi dan terendah. Nah, kita bisa menggeser garis tersebut secara vertikal dan horizontal supaya kita dapat menilai harga saham. Kemudian kita bisa melihat harga saham itu dari per hari, per bulan, per tahun, per menit. Seperti itu kalau kita ingin melihat pergerakan sahamnya. Nah, pada diagram tersebut kita bisa melihat ada warna merah, kuning, hijau. Jadi kita bisa melihat harga saham itu pada periode kapan saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harga saham ini kadang turun. Jadi buat kalian semua yang ingin melakukan investasi, jangan khawatir karena jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kita harus melakukan investasi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi harga saham yang kita beli saat ini akan meningkat dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis fundamental pada perusahaan MNCN. Secara umum, analisis fundamental adalah sebuah metode pengukuran yang digunakan seorang investor untuk mengetahui tingkat keamanan nilai saham. Dalam hal ini, ada beberapa rasio keuangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada earning per share, price to earning, return on equity, dan lain sebagainya. Bagi beberapa investor pemula, melakukan analisis fundamental ini cukup membingungkan. Maka dari itu, mari kita tonton analisis fundamental pada perusahaan MNCN. Nah, pada aplikasi Motion Trade ini, jika kita ingin melihat mengenai analisis fundamentalnya, kita bisa kembali lagi ke menu Stock Price, kemudian ke Fin. Pada menu Fin kita bisa melihat ada beberapa menu-menu lainnya yang dapat kita lihat mengenai analisis fundamentalnya. Di sini kita dapat melihat total penjualan secara dalam satu kuartal. Nah, di sini ada menu EBIT atau Earning Before Interest and Tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada EPS, earning per share, ini didapat dari laba bersih per jumlah saham yang beredar. Kemudian ada PAR atau price to earning ratio yang didapat dari harga saham per laba per saham. Kemudian ada PBV atau price to book value yang didapat dari harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham. Kemudian ada DIR atau debit to equity ratio yang didapat dari total hutang per ekuitas dikali 100%. Kemudian ada juga ROA, return on asset, yang didapat dari laba bersih dibagi aset total. Yang terakhir ada ROE yang didapat dari return on equity didapat dari laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Selain kita dapat melihat dari kuartal, kita juga dapat melihat nilai dari per tahun. Jika kita melihat dari kuartal, di sini ada kuartal 1, 2, 3, dan 4, dan kita jika melihat ingin per tahun ada beberapa tahun belakangan 2020 sampai 2023. Setelah aku mengetahui bagaimana sejarah MNCN, bagaimana analisis teknikal, bagaimana analisis fundamentalnya, aku akan melakukan pembelian saham di Motion Trade, dan aku akan memberitahu kalian bagaimana cara pembelian saham di Motion Trade. Welcome to Motion Trade. Dari aplikasinya. Good morning. Dewey Tripatri Sarajit. Di sini ada beberapa menu, ada PIN, ada nama kalian, ada kode dari perusahaan yang ingin kita investasikan. Nah, jika kita ingin membeli saham, kita bisa kepada menu. Saat kita ingin melakukan pembelian saham pada Motion Trade, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan kode dari perusahaan yang ingin kita investasikan. Di sini saya ingin investasi kepada Media Nusantara Citra Tbk, maka saya masukkan kode MNCN. Kemudian saya akan membeli saham di harga yang terendah, yaitu di harga 310. Nah, kalian pilih ada harga 310, kalian
buy, kemudian kalian masukkan pin kalian, pin motion trade-nya. Setelah dimasukkan pin motion trade-nya, kalian bisa memilih berapa jumlah lot yang ingin kalian investasikan. Di sini saya akan memilih satu lot saja saham yang ingin saya beli. Kemudian saya memilih menu confirm buy. Di sini dapat kita lihat bahwa saya mendapatkan harga satu lot saham MNCN hanya sebesar Rp31.056 saja. Kemudian kita ke menu confirm buy. Setelah kita melakukan confirm, akan ada notifikasi bahwa pembelian saham sudah sukses. Maka dari itu kita akan kembali mengecek lagi apakah saham tersebut sudah terbeli atau masih dalam antrian. Kemudian kita ke menu portofolio lalu memasukkan PIN kita. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa saham MNCN tadi sudah terbeli. Dari video pembelian saham tadi, aku harap kalian bisa melakukan investasi yang banyak dalam jangka waktu panjang dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara menggunakan aplikasi Motion Trade. Oke? Terima kasih. See you next video.